Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jamaah haji yang insya Allah akan berangkat secepatnya, amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman dari salah satu jamaah yang berangkat menggunakan visa ziarah. Sekedar informasi, syarat untuk berhaji adalah mempunyai visa haji. Sedangkan visa ziarah syaksia bukanlah visa haji dan sebenarnya tidak dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tapi, ada jamaah yang bercerita bahwa ia bisa mengikuti haji menggunakan visa ziarah. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja nih. Penulis mengawali ceritanya dengan pengalamannya selama 25 hari berada di Saudi Arabia. Penulis mengatakan, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya 25 hari hajian pakai visa ziarah multiple. Sebenarnya awalnya saya belum ada niatan untuk hajian di tahun 2024 ini. Mengingat antrian reguler yang saya daftarkan sejak 2013, insya Allah akan tiba waktunya berangkat di tahun 2030. Jadi ya sebenarnya tinggal nunggu sisa 6 tahun aja. Tapi kemudian tiba tawaran soal haji khusus tanpa antri, menceritakan tentang haji langsung berangkat dengan budget kira-kira sepertiga dari furoda. Kalau saya hitung-hitung, wah kok budgetnya masuk, bisa bareng istri dan anak juga yang kebetulan juga udah balik 15 tahun. Makin bikin saya galau karena kalau ada kesempatan, ada dana, ada waktu dan bisa berangkat, tapi memilih untuk tidak berangkat, takutnya jatuhnya itu udah dianggap mampu. Karena setahu saya haji kan wajib bagi yang mampu. Lah kalau udah mampu berangkat, kenapa harus ditunda lagi untuk ngantri 6 tahun? Ya kalau misalnya umurnya sampai, kalau ternyata dipanggil lebih cepet sebelum berhaji gimana? Nah, pikir penulis seperti itu. Apalagi kemudian kami teringat saat saya tawaf wada sewaktu umroh tahun lalu. Saya berdoa kepada Allah untuk memanggil kami untuk bisa secepatnya datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya kira Allah memanggil kami untuk dipercepat beberapa tahun aja yang harusnya 2030 bisa maju sampai 2026 atau 2027. Ternyata Allah panggil lebih cepat lagi dan komplit bersama anak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah ngobrol-ngobrol lebih lanjut, makin yakin lagi nih. Karena owner biro ini orang Indonesia yang lahir dan besar di Arab, kuliah di Kairo. Selain itu, dia juga udah berpengalaman jadi petugas haji selama 8 tahun. Biro travelnya juga sudah terbiasa melayani LA itu Land Arrangement Handling di Saudi B2B. Akhirnya bismillah saya memutuskan untuk berangkat. Awalnya saya bayar untuk pengurusan visanya dulu. Kalau visa keluar, baru nanti saya bayar untuk yang lain-lainnya. Setelah ke Jakarta langsung untuk biometrik. Alhamdulillah visa multiplenya approve. Ya, jadi bikinnya itu di Kuningan, bro. Kalau kalian yang pengen bikin visa ziarah, kisaran harga 7-8 jutaan. Nah, bikinnya di Kuningan, melakukan biometrik atau jadi kita store sidik jari nanti. Nah, dilanjut penulis mengatakan hari yang ditunggu-tunggu di kami grup kecil. Nah, mereka hanya orangnya tuh 13 orang berpesawat berangkat dari Jakarta, transit ke Qatar dan landing di Riyadh. Setelah dari Riyadh, kami lewat jalur darat menuju rute Jeddah. Ya, berarti dari Riyadh ke Jeddah ya, melewati beberapa checkpoint. Ya, penulis ngomong gini, jujur aja sempet deg-degan waktu itu karena ini pengalaman pertama. Alhamdulillah drivernya dapat orang Arab asli yang berpengalaman. Jadi alhamdulillah bisa lewat sampai ke Mekah. Kami menginap di hotel transit model apartemen di daerah Ar-Raudhah. Ya, memang saat masuk Mekah dan melewati Mikot, kita nggak pakai ihram. Kami hanya niat saja. Tapi itu bisa diatasi dengan membayar dam. Jadi damnya kena 2 kali karena masuk ke Mekah tidak berihram dan juga haji tamattu. Oke. Alhamdulillah kami bersyukur di grup kami ada mutawif yang kuliah di Mesir pintar bahasa Arab yang terus memandu kami sejak dari perjalanan hotel, naik taksi dan nego-nego sampai kami ambil mikot ulang di Tanim dengan berihram dari penginapan apartemen yang dipimpin oleh mutawif. Dipandu sampai ke Masjid Haram untuk umroh wajib lancar di tanggal 1 Juni. Setelah itu kami beristirahat 2 hari untuk sholat fardu. Kami disarankan untuk berjamaah di hotel atau bisa ke masjid yang dekat dengan hotel. Alhamdulillah sebelahnya persis ada masjid. Di tanggal 4 Juni malam kami berangkat ke Masjidil Haram supaya bisa sholat malam dan sampai subuhan di Masjidil Haram. Setelah subuh kami balik, jarak antara hotel apartemen
Sampai ke Haram kira-kira 7 menit saja kalau pakai taksi. Kalau jalan menempuh waktu 30 sampai 40 menit. Di tanggal 5 Juni, bismillah kami lakukan umroh sunnah yang dilakukan di jam menjelang siang. Yang mana kemudian kami niatkan untuk badal umroh almarhum orang tua yang sudah meninggal. Cukup menantang karena terik matahari yang lumayan menyengat. Tapi alhamdulillah bisa sholat di pelataran Ka'bah. 8 Juni, saya dan istri coba eksplor sekitar Masjidil Haram. Datang ke Cafe Moment yang viral, naik taksi ke Clock Tower, bayar 30 rial, berhenti di basement. Setelah dari Cafe Moment, kami lanjut sholat zuhur di Haram. Selesai lanjut itu pulang naik taksi lagi. Setelah itu kami memang disarankan untuk tidak banyak keluar beraktivitas di luar hotel untuk faktor keamanan. Karena memang mendekati hari H, penjagaan dan razia makin ketat. Kabar tentang penggerebekan hotel untuk menangkap yang visa ziarah betul adanya. Cuman yang kurang benar adalah narasi ditangkap, ditahan di sel, dideportasi dan di-ban selama 10 tahun. Para polisi tersebut menangkap jamaah visa ziarah untuk diantar ke Jeddah aja. Kalau istilahnya itu dibuang ya. Setelah sampai Jeddah, ada cerita polisinya bilang terserah kalau mau balik ke Mekah pakai cara sendiri, yang penting tugas mereka seperti itu. Malah ada polisi yang nitip doa kepada calon haji visa ziarah. Makin kesini beritanya makin santer digoreng di mana-mana, sehingga banyak kawan kerabat keluarga yang was-was dengan keadaan kami. Kalaupun ada yang ditangkap, dideportasi, itu adalah untuk visa umroh yang overstay untuk nekat lanjut haji. Oh, berarti orang yang visa umroh itu dia itu dari Ramadan udah di sini gitu guys ya. Dan kalau ini jatuhnya memang bisa kena pidana dan bisa kena deportasi kalau ketangkep. Nah, visa umroh yang kayak gitu tuh itu bisa ketangkep, bisa dideportasi. Penulis melanjutkan, kami pun sempat ikut khawatir dan cemas, apalagi ada juga cerita-cerita jamaah visa furoda pun kena gerbek dan diantar ke Jeddah akibat hotel yang ditempati tidak ada tasrehnya. Nah, penulis baru tahu kalau hotel pun harus berizin resmi. Alhamdulillahnya hotel yang kami tempati punya tasreh, jadi insya Allah aman, gak ada masalah. Kami sesuai anjuran travel, ya tetap di hotel aja sambil banyak-banyak istirahat, mengumpulkan energi untuk hari hanya, karena pasti akan kurang tidur dan butuh ekstra tenaga. Meskipun demikian, kami masih bisa tetap keluar hotel selama masih ada di sekitarnya untuk beli, makan, dan keperluan sehari-hari, asal nggak terlalu jauh, kayak gitu. Di tanggal 14 Juni, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Kami memang tidak mengambil tarwiyah karena memang resikonya pasti ketat penjagaannya. Kalau ada cerita yang viral kemarin itu ditangkap suatu rombongan saat menuju ke Arafah, ya jelas aja karena mereka ngambil tarwiyah di Mina dan berangkat ke Arafah dengan kondisi yang masih sepi. Ya harusnya sadar diri bahwa pakai visa ziarah ya lebih berjaga-jaga. Alhamdulillah kami pilih tidak ambil tarwiyah dan kita bergerak di hari H dini hari memakai bis yang udah disediakan oleh travel dan juga sudah bertasreh juga nih. Butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke Arafah karena macetnya itu sangat padat. Kami sampai subuhan di dalam bis. Untungnya bawa spray untuk wudhu. Di sepanjang perjalanan menuju Arafah, kami lihat keluar jendela banyak banget menjumpai haji tanpa gelang dan kalung. Itu mereka berjalan kaki dan tanpa ada lagi razia-razia. Dan kebanyakan dari penampakannya justru orang-orang Timur Tengah, orang Afrika, dan India. Saya jarang melihat orang Indonesia atau muka Melayu yang jalan kaki. Memang kabar yang tersiar adalah jumlah jamaah visa ziarah yang paling banyak itu berasal dari negara Mesir, karena pihak negara tidak mengurusi haji seperti halnya negara kita. Polisi semua fokus untuk mengatur traffic karena sangat padat mobil dan manusia dan juga bus. Pada akhirnya visa apa aja yang ada itu tidak dicek. Boro-boro di scan smart cardnya satu-satu seperti yang digembor-gemborkan sebelumnya. Karena jalan lebar luas dipadati manusia, mustahil untuk para polisi bisa men-scan kartu nusuk
satu persatu seperti halnya ketika masuk raudhah di tengah-tengah kerumunan yang banyak itu. Alhamdulillah kami sampai di Arafah di komplek maktabnya pada jam 8 pagi. Sambil menunggu konfirmasi dari pihak muasasah, kami duduk-duduk di kursi dan karpet rumput sintesis sambil ada yang ke WC. Alhamdulillah WC-nya bersih dan gak perlu antri-antri lagi. Setelah sholat duha, kami masih menunggu tenda yang berhak kami masuki. Jadi memang di travel kami meskipun pakai visa ziarah, tapi kami tetap membayar masyair atau handling yang ada di Arafah. Kami selama di Armuzna mulai dari transport, bis tasreh, maktab dan juga makan itu sudah siap. Kami ingin benar-benar memastikan bahwa hajian yang kami laksanakan meskipun pakai visa multiple tapi tidak mengambil atau menzolimi hak orang yang jamaah reguler. Kok bisa? Bukannya kalau orang-orang bilang visa ziarah itu nggak dapat maktab, terus numpang-numpang maktab orang yang dan ngambil jatah makan orang lain karena nggak dapat tasreh haji? Gak mesti gitu kok tuturnya. Alhamdulillah jamaah visa ziarah kami buktinya. Nah, disinilah letak celah yang sering kali miss. Ada oknum muasasah yang kurang amanah. Udah jual ke travel A, ternyata dijual lagi ke travel B. Atau ada oknum pihak maklar yang membawa lari uangnya sehingga pihak muasasah tidak mendapatkan uangnya. Ya akhirnya nggak dapat maktab. Oke, kembali ke cerita kami. Kami pun juga tidak terlepas dari ujian. Pada tanggal 15 Juni di jam 8 pagi ketika sudah memasuki Arafah, ternyata kami harus menunggu konfirmasi dari pihak muasasah memakan waktu 3 jam lamanya. Meskipun ada payung-payungnya dan suhu ketika itu 43 derajat, kurang tidur, belum sarapan, jelas membuat jadi tantangan kesabaran tersendiri. Kami sangat berhati-hati dan gak mau nyelonong sembarangan ke asal tenda maktab lain tanpa izin, meskipun titik lokasi komplek maktabnya sudah benar. Mulai ada jamaah yang ngomel-ngomel, ngancem-ngancem, minta refund, dan lain-lain.
Jadi kondisi matahari juga udah lumayan terik walaupun belum terlalu siang. Beruntung kami membawa payung, kacamata hitam, dan botol spray serta bekal minum sehingga sangat membantu untuk tetap menjaga supaya tidak dehidrasi. Selain itu juga udah banyak titik-titik di mana ada tiang-tiang pancuran embun air yang membasahi jamaah selama di perjalanan. Kami berjalan kira-kira 2 jam sampai akhirnya alhamdulillah tiba di Jamarot untuk kemudian lempar jumroh, akobah, dan tahalul awal. Setelah itu kami kembali ke hotel transit yang jaraknya sekitar 3 km sehingga masih terjangkau dengan berjalan kaki. Ya kira-kira 40 menitan lah karena kami berjalan ramai-ramai dan dinikmati. Sehingga kami mengesampingkan rasa capek, kurang tidur, panas menyengat, dan rasa haus. Kami ingat bahwa perjuangan kami yang dirasakan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Gaza. Alhamdulillah setelah sampai hotel kami bisa mandi bersih-bersih lalu istirahat. Alhamdulillah kami bersyukur banget hotel kami masih terjangkau dengan berjalan kaki sehingga tidak perlu buka tenda dan menginap di Mina yang mana pasti sangat penuh dan harus antri-antri untuk ke toilet. Malamnya kami mulai bergerak lagi dari hotel menuju Mina untuk mabit dengan berjalan kaki. Kami mabit sampai subuh dan selepas suruk kami lanjut lempar jumroh yang kedua. Memang kami tidak melempar di waktu afdol ba'da zawal ya setelah zuhur mengingat jarak tempuh Mina dengan hotel yang cukup melelahkan jika harus bolak-balik. Maka itu kami gabung sekali berangkat bisa untuk mabit sekaligus lempar jumroh. Pada tanggal 17 Juni setelah selesai kami balik ke hotel untuk istirahat untuk mabit dan lempar jumroh. Selanjutnya pun dilakukan sama seperti sebelumnya dan kami memutuskan untuk ambil nafar awal. 18 Juni, pagi setelah selesai jumroh dan niat untuk meninggalkan Mina, kami kembali ke hotel dan beristirahat. Ada cerita menarik dari teman saya tersebut di saat lempar jumroh sempat melihat ada orang Mesir yang bicara ke polisi tersebut. Ternyata dia masih ingat sempat ditangkap dan dibawa ke Jeddah oleh polisi tersebut. Di saat lempar jumroh ketemu secara nggak sengaja dan kemudian orang Mesir tersebut bilang, ayo tangkap aku, sambil menyerahkan tangannya dengan pose seperti diborgol seperti ketawa-ketawa. Pada akhirnya mereka foto bersama. 20 Juni malam kami ke Haram untuk melakukan tawaf ifadah dan tahalul akhir. Alhamdulillah selesai sudah prosesi hajiannya. Pada tanggal 21 Juni pagi sudah dinanti bis untuk City Tour Taif. Selanjutnya ya seperti itinerary kalau umroh plus bonus makan rame-rame, romansia, kepala kambing. Kesan-kesannya alhamdulillah banget. Dibandingkan dengan cerita-cerita yang saya dengar dari teman-teman saya yang mungkin kurang beruntung ya. Kami sangat amat bersyukur sekali. Setiap hari kami makan gak pernah kekurangan, 3 kali sehari dengan menu Indonesia, prasmanan lengkap dengan sambal dan kerupuk, tidur nyenyak, jarak ke Jamarot dan Masjidil Haram yang masih terjangkau dengan berjalan kaki dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Kalau misal ditanyain apakah nyesel untuk ikut hajian dengan visa multiple, jawabannya nyesel. Kenapa nggak tahu dari dulu? Hehe. Dan saya akan sangat merekomendasikan ke teman-teman yang udah pengen banget bisa berhaji tapi kepentok dengan sistem antrian yang udah nggak masuk akal akibat dana talangan ribawi. Dan sekarang Haji Plus pun udah mulai mengulur antriannya. Dan juga furoda yang biayanya juga di luar nurul bagi orang-orang seperti saya. Alhamdulillah dengan visa multiple, biaya satu hajian furoda bisa untuk 3 orang bersama keluarga. Mohon maaf sebelumnya saya tidak tertarik untuk adu argumen terkait visa-visaan. Ini murni testimoni saya terkait perjalanan saya pribadi soal haji pakai visa multiple. Kalau misal ada dana, waktu dan kesempatan lagi untuk hajian multiple, insya Allah akan bersedia dengan pengalaman, mental, pengetahuan, dan persiapan yang lebih matang lagi tentunya. Jadi kalau ada korban hajian visa multiple yang kecewa, di sini saya sebagai korban haji visa multiple yang sangat bersyukur dan berani speak up berbicara tentang kenyataan yang saya alami di lapangan. Bukan bermodalkan katanya atau share screenshot komentar orang. Mau di spill travelnya sekalian. Wah, nanti dikira promo lagi. Hehe. Jadi jangan langsung menjudge kalau ada sesuatu hal di luar perjanjian di awal. Itu pasti disengaja oleh pihak travel dan ingin mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Tapi ada juga hal-hal yang terjadi di luar skenario. Maka itu pentingnya dapat travel yang amanah dan sudah terbiasa di lapangan. Karena haji furoda pun gak menjamin. Meski visa resmi tapi banyak juga yang zong. Ada juga visa reguler tapi komplain karena satu tenda overload, gak manusiawi, dan AC mati. Ada juga yang plus tapi diterlantarkan oleh bironya dan lain-lain.
Sehingga hikmahnya adalah apapun jamuan yang Allah kasih, kita syukuri karena itu sebagai bentuk ujian kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, harta, tenaga, perasaan, dan lain-lain yang membuat diri kita menjadi lebih baik dan menjadi hamba yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Bagi yang ingin mengikuti story-story kami selama hajian, bisa dicek di link ini supaya lebih komplit foto dan videonya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.